Di tengah samudera luas, terhamparlah sebuah pulau indah bernama Pulau Paligatek. Pulau itu dikenal akan kekayaan alamnya yang melimpah dan keindahan pantainya yang memukau. Namun, keindahan dan kekayaan Paligatek tak luput dari incaran pihak asing yang serakah. Mereka datang dengan armada kapal besar, membawa ribuan prajurit bersenjata lengkap, berniat menguasai pulau itu dan menjadikannya budak mereka. Di Paligatek, hiduplah seorang panglima perang gagah berani bernama Arya. Sejak kecil, Arya telah ditempa oleh kerasnya alam dan dididik dalam seni bela diri tradisional pulau itu. Ia adalah sosok yang disegani oleh rakyatnya, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan jiwa kepemimpinannya. Ketika berita kedatangan pasukan asing sampai ke telinganya, Arya tak gentar. Ia tahu, inilah saatnya ia membuktikan baktinya pada tanah leluhurnya. Arya segera mengumpulkan seluruh prajurit Paligatek yang tersisa. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh, namun semangat mereka membara. "Saudaraku sekalian," seru Arya dengan suara lantang, "pulau ini adalah warisan para leluhur kita. Darah dan keringat merekalah yang menjadikannya subur. Kita tidak akan membiarkan sejengkal pun tanah ini jatuh ke tangan penjajah." Pertempuran pecah. Gelombang serangan musuh datang bertubi-tubi, namun Arya dan pasukannya bertahan dengan gagah berani. Arya memimpin langsung di garis depan, pedangnya menari-nari memantulkan cahaya matahari, menebas setiap musuh yang berani mendekat. Ia bagaikan singa yang terluka, pantang mundur sebelum titik darah penghabisan. Meskipun kalah jumlah, Arya menggunakan kecerdikannya. Ia tahu setiap jengkal tanah di Paligatek. Ia memimpin pasukannya melakukan perang gerilya, memanfaatkan hutan lebat dan gua-gua tersembunyi untuk menyerang musuh secara mendadak. Beberapa kali, pasukan musuh hampir berhasil menembus pertahanan mereka, namun Arya selalu muncul di saat yang tepat, membalikkan keadaan dengan keberanian dan taktiknya. Banyak prajuritnya yang gugur, namun semangat juang mereka tak pernah padam. Mereka bertempur bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk anak cucu mereka, untuk menjaga kemerdekaan Pulau Paligatek. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, pasukan musuh mulai kelelahan. Persediaan mereka menipis, banyak dari mereka yang akhirnya menyerah atau memilih mundur. Melihat kondisi itu, pemimpin pasukan asing akhirnya memutuskan untuk menarik pasukannya. Mereka telah menyadari bahwa pulau itu tak akan pernah bisa mereka taklukkan, selama ada Arya dan rakyatnya yang berjuang mati-matian. Pulau Paligatek selamat. Arya, sang panglima perang, dielu-elukan sebagai pahlawan. Ia tidak hanya menyelamatkan pulau itu dari penjajahan, tetapi juga menyatukan rakyatnya dalam semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Kisah heroiknya diceritakan turun-temurun, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk selalu menjaga dan mempertahankan tanah air mereka dengan segenap jiwa dan raga. Di tengah samudera luas, terhamparlah sebuah pulau indah bernama Pulau Paligatek. Pulau itu dikenal akan kekayaan alamnya yang melimpah dan keindahan pantainya yang memukau. Namun, keindahan dan kekayaan Paligatek tak luput dari incaran pihak asing yang serakah. Mereka datang dengan armada kapal besar, membawa ribuan prajurit bersenjata lengkap, berniat menguasai pulau itu dan menjadikannya budak mereka. Di Paligatek, hiduplah seorang panglima perang gagah berani bernama Arya. Sejak kecil, Arya telah ditempa oleh kerasnya alam dan dididik dalam seni bela diri tradisional pulau itu. Ia adalah sosok yang disegani oleh rakyatnya, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan jiwa kepemimpinannya. Ketika berita kedatangan pasukan asing sampai ke telinganya, Arya tak gentar. Ia tahu, inilah saatnya ia membuktikan baktinya pada tanah leluhurnya. Arya segera mengumpulkan seluruh prajurit Paligatek yang tersisa. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh, namun semangat mereka membara. "Saudaraku sekalian," seru Arya dengan suara lantang, "pulau ini adalah warisan para leluhur kita. Darah dan keringat merekalah yang menjadikannya subur.
Kita tidak akan membiarkan sejengkal pun tanah ini jatuh ke tangan penjajah. Pertempuran pecah. Gelombang serangan musuh datang bertubi-tubi, namun Arya dan pasukannya bertahan dengan gagah berani. Arya memimpin langsung di garis depan, pedangnya menari-nari memantulkan cahaya matahari, menebas setiap musuh yang berani mendekat. Ia bagaikan singa yang terluka, pantang mundur sebelum titik darah penghabisan. Meskipun kalah jumlah, Arya menggunakan kecerdikannya. Ia tahu setiap jengkal tanah di Paligatek. Ia memimpin pasukannya melakukan perang gerilya, memanfaatkan hutan lebat dan gua-gua tersembunyi untuk menyerang musuh secara mendadak. Beberapa kali, pasukan musuh hampir berhasil menembus pertahanan mereka, namun Arya selalu muncul di saat yang tepat, membalikkan keadaan dengan keberanian dan taktiknya. Banyak prajuritnya yang gugur, namun semangat juang mereka tak pernah padam. Mereka bertempur bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk anak cucu mereka, untuk menjaga kemerdekaan Pulau Paligatek. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, pasukan musuh mulai kelelahan. Persediaan mereka menipis, banyak dari mereka yang akhirnya menyerah atau memilih mundur. Melihat kondisi itu, pemimpin pasukan asing akhirnya memutuskan untuk menarik pasukannya. Mereka telah menyadari bahwa pulau itu tak akan pernah bisa mereka taklukkan selama ada Arya dan rakyatnya yang berjuang mati-matian. Pulau Paligatek selamat. Arya, sang panglima perang, dieluk-elukan sebagai pahlawan. Ia tidak hanya menyelamatkan pulau itu dari penjajahan, tetapi juga menyatukan rakyatnya dalam semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Kisah heroiknya diceritakan turun-temurun, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk selalu menjaga dan mempertahankan tanah air mereka dengan segenap jiwa dan raga.